Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode penutup dari seri Waspada Penipuan akan berjudul Kedangkalan Rohani. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati atau perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ia menemukan kelemahan-kelemahan yang cenderung menuntun jemaat itu kepada dosa berjemaah dalam gereja di Korintus. Paulus mengidentifikasi kedangkalan rohani dalam jemaat. Ia memakai istilah kedangkalan rohani ini sebagai manusia duniawi, yaitu sarkinos. Sarkinos sebenarnya artinya itu kedagingan. Dalam konteks ayat ini, sarkinos berarti sebuah gambaran atau karakteristik orang Kristen yang masih bayi di dalam Kristus. Mereka yang hidupnya penuh dengan pembangkangan terhadap Allah dan terhadap firman-Nya, lebih cenderung memuaskan keinginan-keinginan daging yang terikat dan terbelenggu oleh dosa. Mereka tidak hidup menurut ajaran yang benar dari pokok-pokok iman. Kedangkalan rohani, keduniawian, kedagingan menunjukkan kurangnya kedalaman akan pemahaman seseorang terhadap firman Allah atau doktrin-doktrin iman. Kedangkalan rohani ini dalam orang percaya itu berbicara tentang sebuah bentuk kekristenan yang sebenarnya merupakan produk dari mentalitas hiburan. Jadi kekristenan yang dangkal itu sebenarnya salah satu adalah dampak dari orang Kristen yang sekedar hanya mau sensasi, hanya mau hiburan, tidak mau ditantang untuk berpikir dan menjadi kritis di dalam apa yang mereka dengar setiap minggu, atau yang mereka dengar dari setiap renungan, atau yang mereka baca dari setiap tulisan. Saat ini seringkali ibadah orang Kristen itu hanya menjurus kepada hiburan duniawi. Dan ini menjadi sedikit sekali perbedaannya dengan apa yang ada di dalam dunia yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah salah kita itu menjadi profesional di dalam apa yang kita kerjakan, seperti misalnya bermusik atau vokal atau tata cahaya dalam sebuah ibadah? Tentu jawabannya tidak salah. Tetapi yang membedakan nanti apakah ini menjadi sebuah kedagingan atau keduniawian adalah mereka memiliki ciri khas yang sama, yaitu egosentris. Tujuannya hanya memuliakan kepuasan daripada orang yang melakukan pertunjukan itu, bukan memberikan kemuliaan kepada Kristus. Akhirnya manusianya yang lebih banyak menerima pujian daripada Kristus sebagai pusat dari ibadah kita. Inilah yang kita mesti hati-hati. Kalau kita melakukan itu betul-betul hanya Kristus yang akan dipermuliakan, maka tidak ada salah dengan semua hal-hal yang sifatnya profesional. Tetapi bila fokusnya, spotlightnya adalah orang-orang tertentu, dan akhirnya jemaat tidak mendapatkan kepuasan pemuliaan kepada Kristus, maka tujuan daripada ibadah itu sudah keluar daripada tujuan sebenarnya. Ini berbicara juga tentang dangkalnya pemahaman orang akan firman Tuhan. Kepuasan mereka dengan pemahaman yang sangat minim tentang hal-hal yang sifatnya dalam atau yang prinsipal. Paulus mengatakan, kamu jemaat adalah manusia daging.
kamu seperti bayi dalam Kristus. Kamu hanya bisa mencerna makanan rohani yang lunak atau bahkan susu semata-mata, dan belum mampu untuk mengunyah daging atau makanan keras. Karena biasanya makanan keras hanya untuk orang dewasa. Kondisi kebanyakan orang percaya saat ini yang hanya mau disuapin saja, tidak mau berusaha untuk mencari atau belajar kebenaran lebih lanjut, memperlihatkan kedangkalan rohani. Mentalitas entertainment dalam diri orang percaya membuat kita hanya mau dipuaskan oleh pertunjukan manusia, yang hanya dipuaskan ketika sensasi rohani kita disentuh atau dikobarkan. Tetapi tidak mau mengizinkan pikiran kita ini atau diri kita ini bergumul dengan firman Tuhan secara pribadi. Kalau kita menekuni firman, ya, kalau kita belajar firman, tujuannya bukan sekedar mendapat pengetahuan. Tujuannya bukan sekedar saya setuju dengan firman itu, tetapi saya akan mulai bergumul dengan pikiran saya untuk bagaimana saya melepaskan hal-hal yang selama ini mungkin saya percaya, saya yakini, tapi ternyata itu bertolak belakang. Dan saya akan bergumul bagaimana Tuhan berikan saya kekuatan untuk mampu melakukannya. Disinilah peranan pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Pentingnya kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari atau apa yang kita pahami dari firman Allah. Paulus memberikan gambaran orang seperti ini dalam 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika seseorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, sikap yang diperlihatkan oleh jemaat di Korintus ini berpotensi menjadi dosa bagi orang percaya. Yaitu apa? Kecenderungan untuk mengikuti manusia, organisasi, dan bukan kebenaran. Yang kedua, sikap mengandalkan hikmat manusia, yang bisa jadi karena si pemberita itu kurang yakin terhadap kecukupan firman Tuhan, the sufficiency of the scripture, serta fokusnya hanya mengejar ketenaran, popularitas, dan reputasi duniawi. Nah, kalau ini sudah bercampur sikap-sikap seperti ini, tidak heran yang keluar nanti akhirnya adalah firman yang sudah terkompromikan. Firman yang sudah betul-betul tidak lagi solid, tidak lagi sehat, tidak punya nutrisi rohani untuk pertumbuhan kedewasaan rohani jemaat. Dan yang pasti tidak akan mungkin berani memproklamirkan kebenaran seutuhnya dan yang setia dengan apa yang teks itu katakan pada waktu dia memakai teks tersebut sebagai bagian dari khotbahnya. Inilah yang akhirnya mengakibatkan kedangkalan rohani atau juga malnutrisi di dalam kehidupan rohani orang percaya. Kita sedang hidup di era di mana kita bisa mengakses seluruh kebenaran dengan cara yang kreatif dan melimpah. Akan tetapi bahayanya juga adalah kita sulit untuk membedakan informasi-informasi ini, mana yang benar, yang palsu, yang hoax, dan yang hampir benar, bila kita tidak memiliki saringan yang rapat, yang ketat, yang absolut, sehingga kepalsuan yang paling tipis sekalipun bisa terdeteksi. Untuk itu, marilah kita, sahabat sekalian, menanggalkan keduniawian, menyalipkan kedagingan kita, dan semakin rindu untuk memiliki kedalaman rohani, pemahaman akan firman Tuhan, akan Injil, akan doktrin-doktrin dasar iman kita, lalu kita melakukannya secara konsisten dan membagikannya atau mengajarkan kepada orang lain. Bapa di surga, ampunilah kami yang masih banyak menghasilkan onak dan duri dibandingkan buah roh yang memuliakan Engkau. Ampunilah setiap kedangkalan rohani kami. Berilah kepada kami kerinduan untuk mendalami firman-Mu, sehingga hari demi hari Kristus akan semakin nyata dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku
aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.